Energi dalam dunia nyata adalah sebuah komoditi yang diperdagangkan. Oleh karenanya, mustahil bagi kita yang hendak memahami topik renewable energy tapi tidak ikut serta mengkaji pembahasan mengenai pasar energi dalam dunia nyata. Masing-masing jenis energi, baik itu nuklir, renewable, batu bara, minyak, ataupun gas bumi, memiliki tabiat sebagai barang substitusi, yaitu dapat saling menggantikan fungsinya dengan sempurna. Dengan kata lain, apabila tidak ada barang yang satu, maka dapat digantikan dengan barang lainnya. Untuk lebih mudahnya, mari sama-sama kita perhatikan ilustrasi berikut. Pertama, bayangkan, sekiranya saat ini kita hidup dalam suatu wilayah yang kegiatan ekonominya bergantung pada sektor agrikultur, industri, dan jasa. Setiap sektor secara berturut-turut membutuhkan 1 megawatt, 3 megawatt, dan 2 megawatt energi listrik. Artinya, kebutuhan total energi listrik dalam ekonomi kita adalah terbatas pada angka 6 megawatt. Lantas untuk memenuhi angka 6 megawatt ini, pemerintah membuat suatu rencana yang memadukan antara non-renewable energy dan renewable energy sebagai skema pemenuhan energi. Secara deskriptif dapat dijelaskan dalam grafik berikut. Sumbu X kita asumsikan sebagai kuantitas energi listrik yang diperoleh dari sumber renewable. Sedangkan sumbu Y kita asumsikan sebaliknya, yaitu sebagai kuantitas energi listrik yang diproduksi dari sumber non-renewable. Apabila sumber renewable memproduksi sebesar 6 megawatt, maka ekonomi wilayah kita tak lagi membutuhkan produksi energi listrik dari sumber lain. Tapi bila produksi sumber renewable turun menjadi 4 megawatt, maka kita butuh 2 megawatt dari sumber energi lain yang dalam skema ini berasal dari non-renewable. Bila produksi renewable turun menjadi 1 megawatt, maka sumber non-renewable harus mampu memasok 5 megawatt. Tentunya hal ini untuk mencukupi kebutuhan energi listrik di wilayah kita. Demikian seterusnya. Sebagaimana sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa energi itu adalah barang substitusi yang dapat saling menggantikan fungsinya satu sama lain dengan sempurna. Kemudian mari kita kembangkan lagi imajinasi. Apa kiranya gerangan yang secara substansial menjadi penentu kombinasi antara sumber energi listrik dari renewable dan non-renewable? Tentunya kita tidak boleh lupa bahwa energi adalah sebuah komoditi yang diperdagangkan, yang mana perilakunya dalam ekonomi ditentukan oleh tingkat biaya produksi atau yang bisa kita singkat sebagai price atau P, serta kuantitas ketersediaan bahan baku atau quantity yang kita singkat dengan huruf kapital Q. Maka daripada itu, skenario kombinasi penggunaan energi dari sumber renewable dan non-renewable hanya dapat terbentuk apabila ada perbedaan harga dan atau perbedaan kuantitas antara kedua jenis sumber energi tersebut.
untuk mendeskripsikan imajinasi tadi, ada baiknya bila penjelasan kita disampaikan dalam bentuk beberapa skenario. Kita mulai dari skenario 1. Diasumsikan bahwa harga produksi kedua jenis sumber energi adalah sama, yang mana kita singkat dengan PR untuk harga renewable, P besar, R kecil. Dan untuk harga non-renewable, kita singkat dengan P besar, NR, N kecil, R kecil. Itu untuk harga non-renewable. Jadi PR sama dengan PNR sama dengan Rp1.000 per kilowatt hour atau kilowatt jam. Dengan pasokan listrik sebesar 6 megawatt. Maka setiap jam dibutuhkan biaya sebesar Rp1.000 per kilowatt hour dikali dengan 6.000 kilowatt yang sama dengan 6 juta rupiah per jam. Apabila satu hari sama dengan 24 jam, maka biaya produksi per hari adalah 144 juta rupiah per hari, yang mana jika disetahunkan, tentunya dikali dengan 365 hari, menjadi 52,56 triliun rupiah per tahun. Dalam skenario pertama ini, berapapun perpaduan kuantitas renewable yang kita singkat dengan QR, Q besar, R kecil, dibandingkan dengan kuantitas non-renewable yang kita singkat dengan QNR, biaya produksi yang harus dikeluarkan tetap sama, yaitu sebesar 52,56 triliun rupiah per tahun. Nah, karena harga renewable dan harga non-renewable itu adalah sama, yaitu Rp1.000 per kilowatt jam. Kita kembangkan lagi imajinasi ke skenario kedua, di mana dalam skenario ini kita asumsikan bahwa kuantitas renewable yang tersedia, yang kita singkat dengan QR, itu adalah 6 megawatt, mampu memenuhi total kebutuhan energi listrik dalam wilayah kita, yang harganya masih sama dengan di skenario 1, yaitu harga produksinya sebesar PR sama dengan Rp1.000 per kWh. Dan untuk sumber non-renewable, harganya ternyata lebih murah. Kali ini PNR itu senilai Rp800 per kWh. Dan kuantitas non-renewable yang tersedia, yaitu QNR, itu terbatas, yaitu hanya 3 megawatt saja. Dalam skenario ini, apabila pemerintah memaksakan produksi dari QR saja atau QR, maka biaya produksi yang dikeluarkan itu sebesar Rp52,56 triliun per tahun. Tapi pemerintah dapat memiliki opsi untuk menurunkan biaya produksi dengan mengoptimalisasi penggunaan QNR yang lebih murah. Tentu biaya produksi listrik dapat ditekan.
di mana apabila pemerintah menggunakan 3 megawatt dari QNR, maka biaya produksi untuk 3 megawatt ini adalah sebesar 800 dikali dengan 3.000 dikali dengan 24 dikali dengan 365 yang senilai 21,024 triliun rupiah per tahun. Ini adalah biaya produksi untuk 3 megawatt yang diambil dari sumber non-renewable. Sisanya untuk memenuhi kebutuhan 6 megawatt, maka pemerintah baru memanfaatkan dari sumber renewable yang biaya produksinya untuk sumber renewable ini sebesar 26,28 triliun rupiah per tahun. Sehingga total biaya produksi listrik setahun, yaitu ditambahkan antara biaya yang dikeluarkan untuk produksi listrik dari sumber non-renewable, ditambah dengan sumber renewable, hasilnya adalah 47,304 triliun rupiah per tahun. Dengan kata lain, dapat menghemat pengeluaran sebesar 5,256 triliun rupiah bila hanya menggunakan sumber dari renewable saja. Kemudian kita kembangkan lagi imajinasi kita ke skenario terakhir, yaitu skenario 3. Di mana PR itu tetap Rp1.000 per kWh. Kuantitasnya di skenario ketiga ini QR sama dengan 6 megawatt. Dan kemudian PNR itu Rp800 per kWh, dan kuantitas dari non-renewable INR itu sama dengan 6 megawatt. Artinya sumber non-renewable yang lebih murah itu mampu untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di wilayah kita. Dalam kondisi seperti ini, maka tak diragukan lagi bahwa menggunakan energi dari sumber non-renewable sebagai satu-satunya sumber energi listrik adalah pilihan yang paling rasional. Karena biaya produksi setiap 1 kW dari energi renewable akan lebih mahal sebesar Rp200 per kWh. Dengan kata lain, setiap 1 megawatt yang diproduksi oleh renewable energi, maka ekonomi akan merugi sebesar 200 dikali dengan 1000 dikali 24 dikali 365 yang sama dengan 1,752 triliun rupiah per tahun. Kejadian dalam skenario ketiga ini ternyata yang acap kali terjadi dalam pasar energi atau energi market. Non-renewable energi dari jenis energi fosil terutama hampir setiap saat selalu menang dalam harga ketika bertanding dengan jenis energi lainnya. Wajar saja sebenarnya, karena teknologi pembangkit listrik dengan energi fosil sudah berumur lebih dari 200 tahun lamanya. Sudah sangat matang. Ya, karena dia sudah lahir sejak zaman Ratu Victoria memerintah Inggris. Sehingga tak heran bila efisiensi pemanfaatan energi dari sumber fosil ini
jauh mengalahkan sumber-sumber energi lainnya yang berkembang setelah itu. Maka tak ada salahnya bila sebagian ahli mengatakan bahwa renewable energy itu dia sangat rely on government support, yang maknanya adalah bergantung pada subsidi. Artinya pemerintah dipaksa menanggung biaya tambahan bila ingin mendukung renewable energy. Yang subsidi ini diharapkan tentunya agar teknologi renewable dapat berkembang menjadi lebih efisien serta mampu mengalahkan efisiensi energi fosil. Tentu saja, subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada renewable energy akan menjadi dalam tanda kutip biang kerok perusak mekanisme pasar. Kenyataan pahit yang menyedihkan memang. Lebih pahit lagi apabila kalangan anti terhadap subsidi menuduh bahwa renewable energy hanya akan menghambur-hamburkan pendapatan pajak negara yang notabene penyumbang pajak terbesar berasal dari industri yang menggunakan energi fosil. Renewable energy ternyata walau sudah begitu lama digaungkan, hingga saat ini masih begitu banyak tantangan yang belum dapat dihadapi secara sempurna, yang kita sebut sebagai sebuah kenyataan pahit yang harus diterima. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.